Hai Changers, dalam Wimasno kali ini saya akan membahas tentang friendship. Ada banyak anugerah Tuhan yang kita bisa syukuri setiap hari dalam hidup kita, tapi seringkali kita lupa tentang anugerah yang satu ini, yaitu persahabatan yang kita miliki dalam hidup kita. Bagaimana menjadi seorang sahabat? Bagaimana membangun sebuah persahabatan? Seringkali pertanyaan ini muncul dalam benak kita. Saat ini kita akan melihat satu ayat favorit yang seringkali menjadi acuan ketika seseorang bicara tentang persahabatan. Kita mau lihat dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kita mau lihat dari kata demi kata yang ada di dalam Amsal 17 ayat 17 ini. Menaruh kasih. Kata menaruh di sini memiliki sifat aktif. Kata menaruh di sini memiliki sifat ada sebuah kesengajaan untuk kita melakukan hal tersebut. Ketika kita membangun persahabatan, maka harus ada andil yang aktif dari kita terhadap sahabat-sahabat yang kita miliki. Kemudian ada kasih. Kasih haruslah menjadi sebuah landasan ketika kita membangun sebuah hubungan. Karena tanpa kasih, maka sebuah hubungan hanya akan menjadi hubungan yang manipulatif, hubungan yang mencari kepentingan diri sendiri, hubungan yang mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ketika ada kasih dalam sebuah hubungan, maka hubungan itu akan menjadi hubungan yang saling membangun dan ada penerimaan satu dengan yang lainnya. Penerimaan ini memungkinkan kita untuk menjadi diri sendiri apa adanya di depan para sahabat kita. Penerimaan ini membuat kita mampu untuk melihat kekurangan dan kelebihan para sahabat kita dan menerima mereka apa adanya. Demikian pula dengan kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Tentunya ketika ada kasih, kita akan belajar untuk mengikis kelemahan dan kekurangan kita yang mungkin bisa melukai atau merugikan para sahabat kita. Bicara tentang kasih juga tentunya akan ada sesuatu hal yang kita investasikan di dalam kehidupan para sahabat kita. Menaruh kasih berarti bisa saja tidak harus kita yang memberi, tetapi kita juga bisa menerima kasih dari para sahabat kita. Dan kita tidak perlu merasa rendah diri, kita tidak perlu merasa menjadi orang yang lemah ketika kita menerima kasih dari mereka. Menaruh kasih ini menjadi landasan yang kuat dalam sebuah persahabatan yang kita bangun. Yang berikutnya, kita akan lihat dari kata waktu. Waktu sangat berperan penting di dalam membangun hubungan persahabatan. Sebuah hubungan persahabatan yang terjalin dengan kuat akan diuji dalam rentang waktu. Dan tentunya dalam rentang waktu itu akan ada proses demi proses yang terjadi. Maka proses-proses inilah yang akan membuat kita dan para sahabat kita menjadi semakin erat. Kita belajar di dalam proses tersebut untuk melihat sebenar-benarnya dan meresponi kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki, demikian juga mereka terhadap kita. Dalam proses inilah akan ada yang namanya penajaman demi penajaman yang terjadi. Dan hal ini akan membuat persahabatan kita akan semakin berkualitas. Jangan sampai kita memangkas proses yang ada, jangan sampai kita memangkas waktu sehingga kita ingin memiliki sahabat secara instan. Karena hal ini akan membuat justru ada luka yang bisa timbul dari hubungan yang kita bangun. Karena sesuatu yang instan tentu tidak baik adanya. Tetapi ketika kita tidak mau melewati proses, kita tidak mau menjalani rentang waktu ini, maka ada ekspektasi-ekspektasi yang keliru. Karena ternyata kita dan sahabat kita belum sedekat itu. Sehingga jangan sampai kita takut melewati rentang waktu, jangan sampai kita takut melewati sebuah proses di dalam persahabatan. Yang berikutnya ada kata kesukaran. Kata kesukaran sendiri saya lihat ada dua hal.
yaitu yang pertama kesukaran yang terjadi antara kita dan sahabat kita. Tentu dalam rentang waktu yang terjadi, dalam interaksi yang ada, maka akan ada kedekatan yang bertambah antara kita dengan sahabat kita. Kedekatan ini akan memungkinkan adanya gesekan yang terjadi, konflik demi konflik yang mungkin terjadi antara kita dengan sahabat kita. Amsal 27 menuliskan besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Dalam kedekatan ini ada gesekan yang terjadi, tapi jangan khawatir ketika kita memiliki tujuan untuk kita bersahabat dalam jangka waktu yang lama, mari kita miliki niat baik untuk menyelesaikan konflik demi konflik yang ada. Dan percayalah proses pengenalan itu akan semakin terjadi ketika kita dapat melewati setiap konflik dan setiap gesekan yang ada. Yang kedua, dalam kata kesukaran ini sendiri berarti bahwa sahabat-sahabat kita akan teruji ketika kita berada di dalam titik terendah dalam hidup kita. Ketika kita berada dalam kesukaran yang kita alami dalam hidup kita. Amsal menuliskan menjadi saudara di dalam kesukaran. Seorang saudara bukan lagi seorang yang asing dalam hidup kita. Seorang saudara menjadi sangat erat sehingga ketika di dalam kesukaran pun mereka akan menjadi orang-orang yang tetap mau mengulurkan tangannya bagi kita. Mereka menjadi orang-orang yang bisa kita andalkan untuk menolong kita keluar atau melewati kesukaran yang ada. Saya sendiri memiliki beberapa orang sahabat dalam kehidupan saya dan tentunya sahabat-sahabat yang ada bersama dengan saya ini sudah melewati berbagai proses dan juga rentang waktu yang tidak sebentar. Ada karakter-karakter yang sulit yang mungkin ada pada diri saya dan membuat mereka terluka, membuat mereka dirugikan. Sehingga tentu saja sebenarnya mereka bisa memilih untuk meninggalkan saya dan menjauh dari saya atau tetap bersama dengan saya. Ketika mereka menghadapi pribadi dan karakter saya yang keras dan sulit untuk menyesuaikan diri, saya tahu bahwa mereka terluka, saya tahu bahwa mereka juga dirugikan. Dan tentu saja mereka memiliki pilihan untuk mereka bisa pergi, meninggalkan saya dan menjauh dari saya. Tetapi yang saya dapati adalah mereka tetap menjadi sahabat yang terus menaruh kasih di dalam kehidupan saya, yang terus menaburkan kasih di dalam kehidupan saya. Dari situ maka saya belajar bahwa apa yang Amsal 17 ayat 17 tadi sampaikan memang nyata adanya. Menjadi saudara di dalam kesukaran. Berarti kita mau belajar untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan para sahabat kita. Dan kita mau berjalan bersama-sama dengan mereka. Sampai setiap mereka menang dari persoalan yang ada, dapat keluar dari segala kesukaran yang ada. Hari ini ketika setiap kita boleh belajar, setiap kita mendengar kebenaran dari Amsal ini, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita mau belajar untuk membangun persahabatan, ataukah kita mau menyerah dan meninggalkan orang-orang yang sebenarnya sudah menaruh kasih di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kalau teman-teman ada kisah yang ingin diceritakan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu dalam We Must Know seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.